warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih jual beli. Kita masih di jual beli terlarang. Terakhir kita dijelaskan oleh penulis Imam Ibnu Qudamah rahimahullah terkait dengan bai' an-najas, jual beli dengan cara najas. Ini jual beli yang diharamkan karena di dalamnya ada tipuan, menipu si pembeli asli dengan adanya praktek pembeli palsu yang sengaja datang menawarkan membeli barang yang semisal dengan harga yang lebih tinggi, atau antara toko dengan toko yang lain. Kemudian kata beliau berikutnya, wa an bai'atain fi bai'ah. Ini bentuk jual beli terlarang juga. Nabi melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Dua transaksi, dua akad dalam satu barang. Ini banyak bentuknya, banyak prakteknya. Beliau contohkan dua. Kata beliau bahwa ayyakul, dia di antara bentuknya ada orang berkata, bi'tuka hadha bi asyratin sihah au isrin mukassarah. Ini bentuk. Si penjual berkata, saya jual kepada kamu ini barang 10 kalau utuh, 20 kalau dipecah-pecah. Itu kalau satu karung pisang, satu plastik 10. Kalau satu-satu 20. Ini jual beli bentuk yang ini terlarang dengan syarat kalau dia si pembeli dan si penjual langsung sepakat tanpa menentukan akad apa yang jadi. Ketika dia bilang ini 10, satu plastik, satu kantong. Tapi kalau beli setengah jadi 20. Beda harga. Dia langsung bilang D, misalnya begitu. Tanpa dia pilih mana yang dia mau. Ini tidak diperbolehkan. Karena ini dua akad dalam satu barang. Iya. Masuk juga di sini akad. Contoh ini adalah ini 10 kalau cash, 20 kalau cicil. Langsung dia bilang sepakat. Tanpa dia pilih yang mana dia mau. Tidak boleh. Tapi kalau hanya penawaran, si penjual hanya bilang ini harganya kalau cash 10, kalau dicicil 20. Si pembeli bilang, oh saya cash saja. Ini namanya satu akad. Karena tadi masih penawaran, mau cash atau cicil. Tapi kalau dia ngomongnya ini 10 cash, 20 cicil, langsung dia bilang sepakat. Enggak ditahu mana yang sepakat. Atau itu bentuk pertama, atau kedua dia bilang ini 10 cash, ini 20 cicil. Langsung dia pergi. Tanpa ada kata persetujuan. Tiba-tiba nanti dia datang ambil barangnya. Ini juga masuk dua akad dalam satu barang. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua, au yaqul, atau dia berkata. Ini semua dilarang oleh Nabi ini karena jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum melarang dua akad dalam satu transaksi. Atau belum bilang yaqul, dia berkata, bi'tuka hada ala antabi'ani hada au tashtariya minni hada. Saya jual kepada kamu ini barang.
Tapi dengan syarat kamu jual kepada saya itu barang. Ini bentuk ini. Iya. Atau dia bilang, saya mau jual kepada kamu ini barang. Tapi dengan syarat kamu membeli yang itu juga. Tidak boleh. Atau dia bilang, saya mau jual kepada kamu ini barang. Dengan syarat nanti kamu jual kembali ke saya. Semuanya dua akad dalam satu barang. Saya ulangi, bentuk lain ini, dua akad dalam satu barang. Saya jual kepada kamu ini, tapi dengan syarat, ya kamu jual juga kepada saya itu yang barangmu itu. Iya. Ini dalam jual beli, atau dengan syarat kamu membeli juga barang saya yang ini. Atau bentuknya tadi, saya jual kepada kamu ini barang, tapi dengan syarat nanti kamu ya jual kembali ke saya. Dia mau jual barangnya ke si fulan. Dengan syarat nanti dia tidak boleh jual ke orang. Dia harus jual kembali lagi ke penjual tadi. Dua akad dalam satu jual beli. Adapun sekarang dia jual ke orang, kemudian alhamdulillah dia dapat rezeki lagi setelah itu dan barang itu belum laku dari orang itu, kemudian dia beli lagi. Tidak masalah. Tapi kalau dari awal di akad, saya jual kepada kamu ini. Dengan syarat nanti kamu jual kembali ke saya. Ini bayar ini pinjam uang ini. Yang dihaluskan dengan jual beli. Ini pinjam uang. Yang dihaluskan dengan jual beli. Tidak diperbolehkan. Ini namanya, semua ini masuk dalam hadits larangan Nabi. An bai'ataini fi bai'ah. Dua akad, dua transaksi di dalam jual beli. Sama nanti dalam bab nikah, seorang wali menikahkan misalnya yang dia perwalikan kepada seorang dengan syarat dia kasih nikah juga dia dengan orang lain. Maksudnya dengan saudaranya. Saya mau kasih nikah dengan kamu adikku, tapi kamu kasih nikah kakakmu kepada saya. Tidak boleh ini, tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan kalau nanti di bab akad. Iya kan ini sama-sama akad dan akan datang sendiri nanti bab terkait dengan pernikahan. Ini semua masuk dalam akad yang diharamkan di dalam syariat. Kemudian beliau juga berkata berikutnya lagi jual beli yang terlarang. Wa qala wala talaqqau as-sila' hatta yuhbab bihal aswaq. Kalau ini larangan ya membeli barang sebelum sampai ke pasar. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, jangan kalian menahan barang sebelum barang itu sampai ke pasar. Sebelum barang itu sampai ke pasar. Iya. Dan jual beli ini banyak haditsnya dari Nabi SAW, ada di Bukhari Muslim juga. Ya, ada di Bukhari Muslim yang Nabi SAW melarang talaqi rukban, memotong rombongan dagang sebelum sampai ke pasar. Masuk di dalam, karena ini masuk dalam menipu si pemilik barang. Makanya Nabi SAW, orang yang seperti ini kalau masuk ke pasar dan mendapat di barang yang dijual dengan harga yang lebih mahal daripada tadi yang dia diambil barangnya dia tadi, kata Nabi SAW, fahuwa bil khiyar, maka dia punya hak memilih, bisa dia tarik kembali barangnya atau dia bilang kepada yang tadi untuk menaikkan harga dari awal tadi. Ini juga jual beli terlarang. Tidak boleh membeli barang yang mau dibawa ke pasar sebelum sampai ke pasar. Sebelum sampai ke pasar. Dan ini masuk dalam larangan menipu dalam jual beli. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-khadi'atu finnar. Al-khadi'ah, orang yang menipu dalam transaksi jual beli itu finnar, dalam neraka. Artinya orang yang melakukannya dia berdosa. Dia berdosa.
jual belinya adalah jual beli yang rusak. Jual beli yang rusak. Ini bentuk penjagaan Islam terhadap hak. Terhadap hak dari penjual ataupun pembeli. Dari penjual ataupun pembeli. Sebelumnya yang kita ambil di pertemuan sebelumnya itu untuk menjaga hak pembeli. Dilarang kita jual beli najis. Dilarang kita jual beli dengan bai'ul hasar, mulamasa, munabadah. Itu hak, ya, nanti hak pembeli gugur. Hak penjual juga harus dijaga, dan semua ini ya, menunjukkan bahwa nanti dijual beli dipersyaratkan ridho seperti yang telah lewat, dipersyaratkan tidak boleh ada kezaliman terhadap penjual ataupun kepada si pembeli, dan barang yang dijual harus jelas, tidak boleh barang yang tidak jelas. Kemudian beliau katakan, dan ini bisa dikatakan yang terakhir ya, nanti kita tambahkan lagi sedikit yang beliau tidak sebutkan di matan ini karena dibutuhkan. Waqala, beliau berkata, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Ini khusus makanan. Khusus penjual makanan. Kata Nabi juga, siapa yang membeli makanan, jangan dia menjualnya sampai dia memilikinya. Kalau makanan yang kita beli, kita mau jual kembali, tidak boleh kita jual sebelum kita ambil. Sebelum kita ambil. Iya. Harus sudah kita ambil. Harus sudah kita ambil. Kalau kita mau jual. Kalau kita mau jual. Di hadits riwayat Imam Abu Daud dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Zaid bin Thabit, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila haitsu tubta hatta yahuzahat tujjar ila rihalihi. Nabi melarang menjual barang ketika dia beli. Jadi baru dia akad beli, tidak boleh langsung dia jual. Ini yang jual beli banyak dilakukan misalnya di perbankan yang kita telah bahas sebelum. Belum dia beli, baru dia tandai barangnya, atau baru dia akad sama sana, sudah dia jual. Tidak boleh, melanggar hadis Nabi. Nah, kata Zaid bin Thabit, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah an tuba'as sila. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual barang haitsu tubta, ketika barang itu baru dibeli, lagi dibeli. Hatta yahuzahat tujjar ila rihalihim, sampai si pembeli itu, pedagang itu, dia bawa ke tempat. Dia sudah keluarkan dari gudang. Dia sudah keluarkan dari gudang. Itu barang secara umum. Iya, tidak boleh. Kita baru beli masih di mobil. Kelapanya masih di mobil, pisangnya masih di mobil. Kita belum kasih turun, kita sudah jual. Tidak dibolehkan. Harus kita kasih turun dulu. Siapa tahu sebentar pihak penjual pertama tidak mau serahkan. Iya. Tidak mau kasih turun di mobil. Ini menjaga hak. Ini barang secara umum. Makanan memiliki syarat khusus. Hatta yastawfiyah, sampai dia pegang. Sampai dia pegang. Ini adalah jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makanan. Terkait dengan makanan. Karena syarat daripada jual beli sudah lewat bersama kita. Al-qudra ala taslim, mampu untuk menyerahkannya. Kita mampu menyerahkannya. Barang yang kita jual itu bisa kita serahkan kepada si pembeli. Bisa kita serahkan kepada si pembeli. Jadi tidak cukup kita akad sama penjual pertama. Harus kita sudah akad dan barang itu sudah kita pindahkan. Kalau bisa dipindahkan,
Kalau tidak bisa dipindahkan, maka kita sudah pegang yang senilai dengan barang itu, yaitu suratnya. Misalnya rumah kan tidak bisa kita pindah. Masa kita mau angkat pakai pick up? Tidak cocok kan? Rumah kayu bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa ya? Rumah kayu bisa lah diangkat ya. Tapi kalau dipegang suratnya, tanah, rumah, itu sudah dianggap kita sudah pegang. Kita sudah dianggap sudah pegang. Dan ini, semua ini sebenarnya selain barang riba. Kalau barang riba lebih ketat lagi. Ini selain barang riba ini. Iya, yang hanya barangnya saja. Tidak apa-apa harganya belakangan sebenarnya. Kalau kita sudah akad sama penjual di mobil pertama misalnya. Saya mau beli barang ini semua. Berapa harganya? Sekian. Sudah kan? Oke, saya kasih turun. Sudah boleh dijual. Masalah bayarnya enggak apa-apa belakangan kan? Enggak apa-apa, nanti setelah dibayar oleh pembeli yang kedua baru kita bayar, enggak ada masalah. Kan ini bukan barang riba. Adapun barang riba tentunya punya syarat lagi. Ini bukan emas. Ini bukan perak. Kalau emas dan perak lain lagi. Lain lagi ya bentuknya, dan nanti penulis karena barang riba itu adalah lebih ketat syaratnya, belum sampaikan bab secara khusus setelah babur riba, bab terkait dengan riba. Itu nanti. Tapi sekali lagi jangan sampai nanti kita samakan dengan emas. Cukup kita sudah ambil, sudah boleh kita jual. Enggak, ini beda. Ini selain emas, ini selain perak. Asal saya yang belum sebutkan di sini, dan ada beberapa hal yang luput bagi beliau rahimahullah, seperti jual beli setelah ada kedua pada hari Jumat. Ini beliau tidak singgung, padahal ini juga penting untuk disinggung. Orang yang wajib pergi Jumat itu laki-laki. Orang yang wajib pergi Jumat itu laki-laki. Tidak boleh lagi menjual beli setelah adzan yang kedua. Kalau ada masjid dua adzan. Maksudnya adzan kedua itu adalah adzan yang khotib sudah naik di mimbar. Bagi masjid dua kali adzan, itu adzan keduanya. Itu dilarang jual beli. Kalau ini dalil di Quran, seandainya belum sebutkan lebih bagus, karena memang ini di Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu dia. Potongan terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil. Kalau orang beriman pasti tinggalkan jual beli, lebih penting masjid daripada jual beli. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menjawab panggilan Allah. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Artinya jangan lagi melakukan jual beli. Jual beli setelah adzan kedua tidak sah, pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Ini ya patut disebut ini supaya kita tidak bermudahan. Dan ini berlaku untuk hari Jumat secara khusus, berlaku untuk hari Jumat secara khusus. Bagaimana kalau sholat-sholat yang lain, sholat-sholat yang lain selain Jumat? Maka tentunya di dalam pembahasan ini adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Jumat adzan harus, karena wajib kita mendengar khutbah. Mendengar khutbah Jumat itu wajib dalam kali pengganti 2 rakaatnya di zuhur. Pengganti 2 rakaatnya di zuhur. Kalau adzan di sholat yang lain. Tapi kalau iqamah wajib kita juga tinggalkan. Karena iqamah sholat sunnah saja wajib kita berhenti. Kalau iqamah di sholat wajib, sholat sunnah wajib kita tidak boleh lagi sholat sunnah kalau kita sudah dengar iqamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak uqimat sholat pada sholat maktubah. Jika sholat telah diiqamahkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib.
Artinya tidak boleh sholat sunnah. Artinya sholat sunnah saja tidak boleh, apalagi jual beli perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Ini yang patut kita perhatikan. Berikutnya lagi, di antara jual beli terlarang, dan ini terlarang karena keadaan, bukan karena zatnya barang atau jual beli itu sendiri, yaitu jual beli alat perang, pedang, pisau, dan semisalnya, ya, saat terjadi ya, perkelahian. Jual beli parang, pisau mubah. Orang lagi berkelahi depan, dia datang jual beli. Dia datang beli kepada kita. Dilarang. Ini namanya dilarang karena keadaan. Bukan dilarang karena barangnya dilarang. Bukan. Tapi ini karena keadaan. Ini juga tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Mereka bilang ta'awun alal ithmi wal udwan. Ini tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Sama juga dengan orang jual beli lem, masuk juga di sini. Lem apa itu? Yang diisap. Ya, lem pok. Iya. Itu kan untuk tukang boleh. Tapi kalau datang yang beli yang mau isap itu, tidak boleh dijual. Itu ta'awun halal ithmi wal udwan. Tidak boleh juga jual kepada dia. Tidak boleh juga jual kepada dia. Ini dilarang. Ini dilarang. Terakhir juga ini pembahasan penting untuk dipahami. Jual beli dengan transaksinya, barangnya tidak dilihat, tapi yang dilihat contohnya. Yang dilihat contohnya. Iya, dia jual cengkehnya, dia hanya bawa 1 genggam saja misalnya, 1 liter saja. Cengkehnya di kampung banyak. Dia bawa ke kota hanya 1 bungkus saja. Sebagai contoh. Apakah jual beli dengan seperti ini diperbolehkan atau tidak? Dalam pembahasan fikih, bahasa Arab disebut dengan jual beli dengan cara unmudaj. Dengan contohnya. Iya. Apakah sah jual beli ini? Kan dia tidak bawa barangnya. Dia tidak lihat semuanya. Sah atau tidak? Ini ulama sekarang membicarakan jual beli seperti ini, itu terbagi menjadi 3 pendapat. Ada menyatakan tidak boleh. Karena barangnya tidak ada pada waktu akad. Yang ada hanya contohnya. Iya, yang ada hanya contohnya. Dan ini mazhab orang-orang Hanabil. Mengatakan tidak boleh jual beli dengan cara itu. Pendapat kedua, boleh. Boleh. Dan kalau datang barangnya nanti tidak seperti contoh, boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Kalau datang di atas sifat itu, boleh. Kita bawakan contoh 1 kantong misalnya. Nanti yang datang seperti contoh, boleh dengan syarat itu. Kalau ini Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu boleh dengan syarat yang ketat. Pendapat ketiga, sah, boleh. Dengan syarat bisa dikembalikan kalau datang tidak sesuai contoh. Sama juga dengan tadi. Hakikatnya 2 pendapat terakhir mirip. Syekh bin Baz memilih pendapat terakhir. Dengan syarat bisa dikembalikan kalau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai. Kalau Syekh bin Utsaimin, jika seperti sifat itu nanti yang datang, diterima. Jika tidak dikembalikan. Ini terkait dengan jual beli dengan cara seperti ini diperbolehkan, dan pendapat yang kuat diperbolehkan. Pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin, demikian pula yang dipilih oleh Syekh bin Baz, diperbolehkan hal tersebut. Dengan syarat kalau tidak sesuai dengan sifatnya bisa dikembalikan, atau dengan syarat juga ya, dengan syarat si pembeli bilang saya punya hak khiyar. Saya punya hak nanti memilih jadi atau tidak setelah barang itu datang. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Terakhir sekali sebelum saya lupa, jual beli urbun. Ini juga jual beli namanya urbun. Jual beli dengan tanda jadi. Itu namanya bai'ul urbun. Itu disebut bai' al-urbun. Bisa juga dibaca
arbun. Tidak apa-apa. Biasa didengar urbun atau urban. Jual beli ini yaitu dengan kita memberikan tanda jadi ya kepada si penjual. Yang kalau tidak jadi hangus tanda jadi dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, 3 hari misalnya kalau saya tidak datang berarti tidak jadi. Contoh begitu. Ini disebut bai'ul urbun. Ini juga diperselisihkan. Sebagai ulama rahimahumullah tidak membolehkan ini makan harta orang dengan cara batil ini. Karena kalau tidak jadi kita makan hartanya orang dengan cara tidak benar. Dan sebagian ulama yang lain lagi mengatakan seperti orang-orang Hanabilah membolehkan hal tersebut. Tidak ada masalah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan la ba'asa bi bai'ul urbun. Tidak masalah dengan bai'ul urbun. Adapun harta yang tadi dia hanguskan karena jadi, dan kalau jadi itu kan masuk dalam transaksi, masuk dalam nanti akad. Kalau tidak jadi maka hangus, itu kerugiannya dia menanti. Tidak ada kerugian. Gara-gara menunggu dia datang, ada 3 hari dia tidak bisa jual barang itu. Untuk menutup kesedihannya, supaya dia tidak sedih dengan kita tidak jadi setelahnya, itulah jabarnya, itu pengganti. Itu pengganti. Namanya bai'ul urbun. Dan ini pendapat yang kuatnya, hal itu diperbolehkan. Boleh bai'ul urbun, walaupun kalau ada orang tanpa tanda jadi lebih bagus lagi, supaya keluar dari silang pendapat. Tapi kalau memang ada, maka itu dimaafkan. Tidak masalah dalam hal tersebut. Selesai beberapa jenis jual beli yang kita ingin singgung di pembahasan ini. Setelah itu adalah bab tentang riba. Insyaallah ini kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Kalau beli 1, umpamanya 150, 2, 150. Itu masuk di tadi. Apa? Itu berarti luput contoh ya. Luput dari contoh tadi. Contoh penulis 2 itu juga bentuknya tadi. Beli 1, 1,5. Beli 2, 200,5. 250. Habis. Dengan syarat dia harus tentukan dealnya mana. Ada pun langsung dia bilang jadi tanpa ditentukan mana maksudnya, dia jadi 2 atau jadi 1, itu tidak boleh. Ataupun dia bilang saya 1 saja, atau baik saya ambil 2, itu namanya 1 akad. Adapun 2 akad tanpa ditentukan mana yang dia mau, itu yang dilarang. Ustaz, bolehkah dijelaskan itu apa sholat arba'in di Madinah? Dan apakah cuma di Madinah saja Ustaz? Di Mekah tidak ada sholat arba'in. Tidak ada memang sholat arba'in. Sholat arba'in itu dia mendapatkan sholat 40 rakaat di Mekah, di Madinah. Di Madinah tanpa ini 40 rakaat itu dia jaga itu sholat. Tanpa bolong di Madinah. Ya, hanya di Madinah. Ya. Di Makkah tidak. Padahal Makkah lebih utama daripada di Madinah. Ini tidak ada hadisnya. Orang-orang gara-gara mengejar ini banyak sekali orang sholat yang dia lakukan. Iya, banyak sekali orang yang melakukan sholat yang tidak disyariatkan. Bahkan harusnya di Madinah dia boleh jamak qashar, dia tidak jamak qashar. Di Makkah harusnya juga dia jamak qashar, dan dia tidak jamak qashar karena kejar arba'in. Ini beredar hadisnya di jemaah haji dan jemaah umrah. Iya, sholat arba'in. Nah, Nabi cuma mengatakan sholat di masjid hada. Sholat di masjidku ini, tidak ada angkanya.
tanpa angka. Iya, itu lebih banyak pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain tanpa angka. Sholat kita 2 rakaat di situ sudah lebih banyak 1000 kali sholat di masjid lain. Di masjid lain ada angka 40. Apakah hadis riwayat Imam Tabrani tentang Rasulullah SAW menyuruh membacakan surah Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah di wajah dan kaki mayit itu sahih? Tidak. Tidak sahih. Terkait dengan bacaan di kaki mayat setelah dia meninggal, tidak sahih. Semuanya. Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Yasin. Tidak ada. Tidak ada yang sahih. Semua keutamaan Yasin juga yang dibacakan di mayat, tidak ada yang sahih. Sebelum meninggal, ada sahabat yang pernah menyuruh baca Yasin sebelum meninggal. Kan itu bagian dari talqin. Kan orang mendengarkan Quran sebelum meninggal, dia makin rindu berjumpa dengan yang punya ucapan. Tidak apa-apa, dibolehkan. Ada satu riwayat dari sahabat menyuruh bacakan Yasin saat dia berada dalam sakaratul maut. Iya. Tapi setelah meninggal, tidak ada yang sahih sedikit pun. Apapun ayatnya, Yasin dan yang lain. Iya, dan yang lainnya. Wallahualam. Satu. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pada waktu anak menikah, anak diberi sebidang tanah beserta bangunan di atasnya oleh ayah anak, bersambung dengan bangunan tempat usaha, dan alhamdulillah sudah di sertifikat atas nama anak. Qadarullah sejak bercerai dengan suami mengklaim bahwa itu adalah haknya, karena katanya tanah itu sudah dibeli dari orang tua, padahal tidak sama sekali, dan tidak ada perjanjian di atas hitam putih. Hanya saja anak pernah meminjam sertifikat ayah anak, didudukan ke bank, dikasih sekolah. Semoga Allah mengampuni dosa anak dan bertobat dari riba tersebut. Dan hasil pencairan di bank tersebut pernah diberikan ke orang tua 2 juta sebagai imbalan memberi izin memberikan sertifikatnya. Sejak ayahku memberi tanah beserta bangunannya di atasnya tersebut, selang beberapa waktu alhamdulillah Allah berikan rezeki, bangunan di belakang dibongkar dan direnovasi serta diperbesar dari hasil usaha bersama dan dari hasil jeripaya mantan suami. Karena itulah mantan suami mengklaim bahwa itu adalah haknya karena merenovasinya dari hasil jeripayanya. Padahal notabene tanah sudah disertifikat atas nama. Sebelum lanjut, di pengadilan ini, saudara. Bukan di sini ini. Ini pengadilan ini, di pengadilan. Tidak cocok. Karena walaupun saya berbusa mulut ini percuma. Tidak ada kekuatannya, Pak. Jadi sebenarnya satu yang kita tidak paham. Beda itu mufti sama qadhi. Mufti itulah ustadz. Ustadz itu mufti, memberikan fatwa terkait dengan hukum syar'i. Kekuatannya bisa ditolak oleh al-qasam, oleh pendebat, oleh yang tidak setuju dengan fatwa itu. Kalau qadhi, itulah di pengadilan, hakim namanya. Qadhi bahasa Arabnya. Hukumnya dia walaupun salah, tetap benar, tetap kuat. Itu kalau sudah naik ke qadhi. Walaupun salah, dia bilang ini milik suamimu, tetap benar ini. Walaupun ini punya. Kalau pengadilan menetapkan. Makanya sebenarnya masalah sengketa itu jangan ke mufti, jangan ke ustaz. Sebelum ke pengadilan, kecuali kita mau berdamai, boleh ke ustaz.
boleh ke Ustaz. Kalau mau berdamai. Tapi kalau sengketa begini, tidak bisa ini, saudara. Ini harus ke pengadilan, diperkarakan. Dah, saudara. Ustaz, sebelum Nabi Muhammad muncul di bumi, apakah yang dibaca Nabi? Gimana caranya? Sebelum muncul terus sudah ada yang dibaca. Nabi-nabi sebelumnya pada saat sholat, Masya Allah. Iya, ada Quran kalau itu kita tanya. Iya, semua para nabi itu di atas agama itu ada di atas satu Islam, di atas agama Islam beribadah kepada Allah. Tapi semuanya ada syariat masing-masing. Ada ayat di Quran, surat apa dan ayat berapa, tapi supaya kita nanti bisa tidak bingung terhadap pertanyaan yang kita tanyakan ini, supaya kita nanti bisa buka Quran. Di surat Al-Maidah 48. Al-Maidah 48 terkait dengan pertanyaan ini akan jelas. Jadi Allah berfirman dulu terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan hak. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Agama kita dulu. Jangan sampai nanti kita gara-gara setiap nabi punya agama, akhirnya nanti kita benarkan ahli kitab. Kita benarkan juga Yahudi Nasara. Benar tahu mereka itu karena beragama di atas agamanya. Enggak. Pertama dulu ini. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Quran ini tidak berbeda dengan kitab sebelumnya, bahkan dia membenarkan. Kemudian wa muhaiminan alaihi, dan dia yang menghukuminya. Syariat sebelum kita boleh nggak kita amalkan? Kalau dibenarkan oleh Quran kita amalkan. Kalau tidak dibenarkan oleh Quran kita tinggalkan. Kalau Al-Quran diam darinya kita diam. Karena Quran adalah muhaiminan alaihi, dia adalah yang menghapus, yang menentukan hukum terhadap kitab sebelumnya. Terus fahkum bainahum bima anzalallah, kepada Nabi Muhammad, maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang datang kepada kamu berupa kebenaran. Setelah itu ini yang saya mau sampaikan tadi ayatnya, potongannya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua para nabi, kata Allah kepada Nabi Muhammad, di antara kalian kami jadikan untuknya syariat wa minhaja, dan ada toriko masing-masing. Nabi yang punya toriko. Selain Nabi tidak punya toriko. Jangan sampai kita buat toriko sendiri. Iya. Enggak. Hanya Nabi yang punya toriko. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka yang wajib kita ikuti adalah hanya toriko Muhammad. Iya. Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ajaran Nabi Musa setelah Nabi Muhammad datang, kalau ada yang hidup, maka harus ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa iyattabi'ani. Seandainya Musa hidup, tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Nabi Isa akan turun di akhir zaman yang membunuh Dajjal, itu berhukum dengan syariat Islam. Mematahkan salib, membunuh babi, dan menetapkan jizyah, pajak terhadap orang yang tidak mau masuk Islam. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Tapi poin kita adalah likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semuanya masing-masing punya syariat dan semua masing-masing punya toriko. Apa bacaannya? Wallahu a'lam. Iya, karena kita ini kalau muslim tidak boleh baca punya ahli kita. Kita wajib beriman kepada Taurat, Injil. Sebagaimana kita wajib beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak boleh kita bedakan sama sekali. Tapi
Karena Umar membaca lembaran dari Taurat, Nabi menegurnya dengan keras. Kamu tahu ya, apakah kamu ragu, wahai Ibnu Khattab, terhadap Quran? Iya, tidak boleh lagi. Karena tidak ada yang sempurna ya, setelah turunnya Quran. Karena satu-satunya agama yang dinyatakan sempurna agama terakhir. Agamanya kita ini. Tidak turun ayat di Taurat, tidak turun ayat di Injil, di Zabur, Suhuf Ibrahim, tidak turun ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kami sempurnakan agama kalian, dan saya telah cukupkan imanku untuk kalian, dan saya telah Islam sebagai agama kalian. Siapa yang mencari agama Islam setelah itu tidak akan diterima sendiri. Wa may yattabi'il Islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sendiri, al-yawma akmaltu lakum dinakum, turun di tahun ke-10 saat Nabi haji di Arafah, hari Jumat, pulang haji dari situ Nabi meninggal. Dan itu alamat Nabi wafat. Sudah selesai tugas, menyampaikan risalah. Datang Yahudi waktu masanya Umar kepada Umar Ibn Khattab di masa khalifah. Ada ayat di kitab kalian, seandainya kepada kami turun, kami akan berhari raya. Yahudi bilang begitu. Kami akan berhari raya. Karena tidak ada ayat itu di agama sebelum. Pernyataan bahwa agama sudah sempurna. Umar menyatakan Yahudi bilang ayat itu, saya tahu ayat itu turun di mana, hari apa, Nabi sedang di mana. Umar berkata, itu ayat kamu tahu turun di Arafah. Saat Nabi wukuf, waktu itu wukufnya hari Arafahnya di hari Jumat. Dikasih tahu oleh Umar bahwa ayat itu kalau seandainya sebelum kita dirayakan, akan dirayakan kalau sebelum kita diturunkan. Inilah Islam. Iya, dan tidak perlu kita baca-bacanya Nabi dulu. Iya, tidak perlu. Wallahualam. Banyak orang salah di sana. Kadang mereka berdalil dengan Khidir yang bisa keluar dari ajaran Nabi Musa. Beda. Nabi Musa dan Nabi Muhammad beda. Iya, Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel, kepada kaumnya, berdakwah. Nabi Muhammad lil alamin. Tidak ada lagi orang yang bisa menjadi Khidir, bisa mendapatkan ilmu berkata selesai. Tidak ada lagi. Itu tidak berlaku di Islam. Islam sumbernya harus Quran, hadits Nabi SAW. Terus berikut ini, dan Al-Quran ada pada saat Nabi Muhammad, itu pun di bulan suci Ramadan. Emosi saya ini. Gimana caranya, Pak? Kenapa kita ngomong begini? Mas Quran hanya ada di Ramadan? Salah. Quran itu turun selama Nabi 23 tahun. Quran turun di Makkah di 13 tahun. Di 13 tahun disebut dengan ayat Makkiyah. Makkiyah fase Makkah. Fase Makkah itu. Jadi kalau kita kata surah Makkiyah atau bilang ini ayat Makkiyah, ini fase Makkah. Yaitu dari tahun pertama Nabi diangkat menjadi Nabi. Turun ayat pertama. Ayat pertama saja. Turun itu ayat. Dari itulah berangsur turun sampai 13 tahun. Namanya surat Makkiyah. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. 10 tahun belum tinggal di sana. Dari tahun pertama, dengarkan banyak sekali. Banyak sekali di tahun pertama diturunkanlah kiblat. Tadinya Nabi hadap Baitul Maqdis ke sana, menjadi hadap ke sini. Itu kan perpindahan turun ayatnya di Madinah. Terus itu tahun pertama, contoh kasus. Tahun kedua, iya, turunlah pensyariatan puasa di bulan Sya'ban. Nabi hanya puasa 9 tahun saja. Belum puasa 9 tahun, Ramadan. Ya karena turunnya di tahun kedua, di bulan Sya'ban. Turun juga kewajiban zakat di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, tahun ketiga.
pulang dari perang Uhud, turun penyiraman khamar. Masa kita bilang? Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun turun di kapan? Jadi Ramadan. Enggak, salah ini. Enggak. Quran itu turun secara berpisah, berangsur. Berangsur. Cuman bulan Ramadan adalah bulan Quran. Quran diturunkan, Nabi dimurojaah oleh Jibril setiap bulan Ramadan. Iya, Quran turunnya berangsur. Dan ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan diturunkan Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Atiq. Itu maksudnya. Setelah itu turunlah berangsur dibawa oleh Jibril ke Nabi Muhammad. Berangsur. Berangsur. Jadi jangan sampai kita salah ini ya. Salah saudara. Gimana menurut Bapak? Enggak, salah ini ya. Baik kan tadi itu Pak. Ya ayat-ayat begitu. Ayat-ayat turunnya seperti itu. Iya, bertahap. Bertahap. Wallahualam. Siapakah yang pertama kali Allah ciptakan? Adam atau Nur? Ruh Muhammad. Ya Allah. Iya, Adam lah Pak. Masa Nur Muhammad? Iya, Adam yang diciptakan pertama. Iya, Adam yang diciptakan yang pertama. Kalau manusianya Pak ya, manusianya. Karena kalau kita bilang diciptakan pertama, maksudnya di atas itlak semuanya, maka yang Allah ciptakan pertama pena. Nabi yang bilang begitu, jangan sampai kita bilang lagi Nur Muhammad, jadi Nabi bohong. Karena ada orang di sana, apa? Jangankan Adam, pokoknya alam ini dicipta dari Nur Muhammad. Jangan kalau bohongnya terlalu kentara. Kan begitu Pak. Karena kan Nabi sendiri yang bilang, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama sekali yang Allah cipta dari makhluk itu pena. Mana Nur Muhammad? Pena. Allah katakan kepadanya, uktub. Nabi yang bilang itu, Nabi sendiri. Uktub. Pena itu dikatakan oleh Allah, tulislah. Pena berkata, mada aktub. Dia bisa berbicara. Allah yang membuatnya bisa berbicara. Mada aktub. Apa yang harus saya tulis? Allah bilang, uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai kiamat. Berjalanlah di waktu itu semua takdir segalanya. Takdir segala. Belum langit, belum ada langit, belum ada bumi. Belum. Pena dulu. Ditulislah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 langit dan bumi 7 bumi. Iya. Allah ciptakan dalam 6 hari. Kalau itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari, 6 hari. 6 hari. Semua sudah diciptakan langit dan bumi, ciptakan sebelumnya surga dan neraka, diciptakan surga dan neraka juga. Ciptakan Adam. Jadi Adam kan setelah surga, Pak. Masa duluan keturunan baru Adam kan begitu. Ini kan rentetan takdir, tapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Yang pertama kolam. Yang pertama kolam. Kalau cerita Nur Muhammad itu orang-orang yang melebihkan. Kita alhamdulillah beriman secara penuh bahwa beliau adalah utusan Allah, Rasul. Tapi kalau segala sesuatu dicipta dari Nur Muhammad, itu iya butuh dalil. Butuh dalil. Atau yang pertama dicipta Nur Muhammad, setelah itu semua terjadi dari Nur Muhammad, butuh dalil. Ini perkara gaib. Ini masalah ruh ini. Nabi Muhammad saya berarti kita bisa lebih berilmu dari Nabi Muhammad ini ya. Nabi Muhammad ditanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Yang bertanya waktu itu Yahudi, karena mereka tahu tidak ada yang bisa berbicara tentang ruh kecuali rohnya ruh. Jadi mereka menguji Nabi Muhammad waktu itu. Kalau dia jawab langsung, bukan Nabi. Iya. Jadi, alhamdulillah katanya sudah. Tidak ada sama sekali keringanan ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.